Oke, kali ini kita punya 3 buah soal yang berkaitan dengan hukum Hooke. Jadi kita akan membahas soal ini ada 3 buah ya. Mari kita kerjakan sama-sama biar lebih paham dan lebih mudah dimengerti. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, ini soal yang pertama. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm digantungkan vertikal. Jika diberikan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 25 cm. Panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton berapa? Jadi gini. Pertama kita punya data panjang awal LO-nya itu 15 cm. Kemudian jika gayanya itu F-nya sama dengan 0,5 Newton, ini nanti L-nya menjadi 25 cm. Ini kalian harus hitung berapa perubahan panjangnya. Ini berarti nanti dapat delta L-nya sama dengan yang 25 cm dikurangi 15 cm ya. Artinya L dikurangi L0. Berarti nanti sama dengan berapa nih? 25 dikurangi 15 berarti 10 cm. Jadi kalau saya simpulkan seperti ini, F sama dengan 0,5 Newton, delta L-nya ini sama dengan 10 cm. Delta L ini sama dengan delta X ya. Kadang ada buku yang mengatakan menyimbolkan pakai delta X. Nah, saya akan pakai simbol delta L saja. Atau kalau ada buku yang pakai delta L juga boleh, atau delta X juga boleh. Jadi sama saja. Artinya perubahan panjangnya berapa. Sekarang kita akan mencari jika F-nya itu sama dengan 0,6 Newton. 0,6 Newton. Nah, berapakah L-nya? Berapakah L-nya? Kita cari dulu delta L-nya. Berarti nanti gini. Ini F1, ini F2, nanti F1 ini delta L1, kemudian ada F2 0,6 Newton, kemudian delta L2 nya kita tidak tahu berapa kan. Nah, cari dulu nih, cari dulu, berarti nanti pakai rumus perbandingan K. K1 kan sama dengan K2 pegasnya, berarti nanti F1 per F2 sama dengan delta L1 per delta L2. Nih. Berarti nanti ini F-nya 1 0,5 Newton ya. F2-nya 0,6 ya. Berarti delta L-nya 10, ini delta L2-nya tidak tahu berapa. Ini kalau kalikan silang 0,5 kali silang berarti 0,5 delta L2 sama dengan 10 kali 0,6. Berarti delta L2 nya sama dengan 6 dibagi 0,5. Nah, ini pindah ke bawah ya. Berarti delta L2 nya sama dengan 12 cm. Nah, ini kalian harus tahu ya pembagian matematika sederhana nih. Jadi kalian harus tahu. Kalau kalian tidak tahu, belajar di matematika ya. Berarti kan kita sudah dapat delta L2 nya 12 cm. Maka L-nya sama dengan L0 ditambah delta L ya. L-nya pakai L0 yang paling awal sekali. Paling awal sekali 15 cm nih. Berarti kan ini yang 2, ini 2, ini 2. Berarti ini 2 berapa sih? 15 cm ya. Ditambah 12. Ini sih 15 cm delta L. Ya, L0 nya 15 cm ditambah L2. Berarti L2 nya sama dengan 27 cm. Oh. Jadi panjang pegas saat dikenai gaya 0,6 Newton menjadi 27 cm. Nah, jadi gitu jawabannya ya. Jadi dia akan menjadi 27 cm. Kalau tadi kan jadinya 25. Kalau 0,6 jadinya 27 cm. Oke, semoga mudah dipahami ya soal nomor 1 ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita ngitung konstanta pegas pakai hukum Hooke saja.
Ini pakai hukum Hooke saja. Percobaan menggunakan pegas yang digantung menghasilkan data sebagai berikut. Dapat disimpulkan pegas memiliki tetapan berapa? Tetapan pegas K itu sama dengan F per delta L atau F per delta X ya. Ini seperti yang saya tadi bilang, ada buku yang pakai delta L, ada yang pakai delta X, tergantung kalian sukanya yang mana, sama saja kok. Nah, ini dia pakai simbol delta X. Ya udah kita pakai delta X saja, sama saja. Cuman di sini dia minta dalam Newton per meter. Nah, hati-hati, sentimeter diubah ke meter dulu ya. Berarti kalau diubah ke meter, ini dikali 10 pangkat min 2 meter. Ini dikali 10 pangkat min 2 meter. Karena dibagi 100 ya. Dibagi 100. Nah, silahkan pilih mau pakai yang mana. Mau pakai yang nomor 1 boleh. Misal pakai yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 kan berarti ini K sama dengan 88 Newton dibagi dengan 11 kali 10 pangkat min 2. Ini rumusnya ya, F per delta X ya. Berarti nanti ini meter. Ini coret 88-nya dengan 11 coret, dapatnya kan 8. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi pangkat plus. Nih. Ini naik. Jadi 10 pangkat plus 2. Berarti nanti ini sama dengan K-nya sama dengan 8 dikali 10 pangkat plus 2 atau K-nya sama dengan 800 Newton per meter. Mbak, saya tidak suka nomor 1, berarti boleh enggak saya gunakan yang nomor 2? Oh, boleh saja. Kalau kalian gunakan nomor 2, berarti nanti gini. K-nya sama dengan 64 Newton dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 2 meter. 64 bagi 8. Dapatnya 8 juga kan? Nah, nanti hasilnya akan sama dengan yang di atas. Berarti ini 8 per 10 pangkat min 2. Naik ke atas berarti 8 kali 10 pangkat plus 2. Berarti K-nya sama dengan 800 Newton per meter. Sama. Oh, saya tidak suka nomor 2. Saya sukanya nomor 3. Ya udah, kalau pengen nomor 3, coba saja pakai nomor 3. K sama dengan 40 Newton dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini coret 40 dengan 5-nya. Coret lagi. Dapatnya 8 juga. Jadi tidak beda ya, walaupun angka yang kita masukkan itu beda, hasilnya tetap sama. Maka K-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat plus 2 naik ke atas ya. Itu sama dengan 800 Newton per meter. Nah, jadi hasilnya tuh sama saja 800. Silakan pilih mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, terserah. Jawabannya pasti 800 Newton per meter. Oke. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena dia memakai susunan pegas. Jadi pegasnya itu tidak satu, lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, mau tidak mau kalian harus mencari kapasitas pengganti atau konstanta total pegas. Nih, coba kita lihat ya. Di sini ada 4 susunan pegas. Masing-masing identik itu berarti sama semuanya. Jika konstanta masing-masing pegas 1600, berarti ini 1600, ini 1600, ini juga 1600, yang bawah juga 1600 ya. Hitunglah berat beban W-nya berapa. Berarti kita akan mencari W-nya ini nanti sama dengan F-nya. Kita hitung dulu konstanta total pegas. Caranya apa? Lihat susunan pegas. Mana yang bisa digabungkan terlebih dahulu. Ini, kalian gabungkan. Dia susunannya ini paralel. Kalau paralel kita pakai penjumlahan. Berarti nanti pakai K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Berarti K-nya itu sama dengan 1600 ditambah 1600 tambah 1600 ya. Berarti K-nya sama dengan 4800 ya. Ya, 4800. Sudah dapat 4800, maka gambarnya nanti berubah. Kan kita gabungkan, jadi gambarnya nanti seperti ini. Ini nilainya jadi 4800. Nah, ini gabungan mereka bertiga 4800, ini tetap 1600 ya. Nah, baru yang ini kalian gabungkan. Ini seri. Nanti dia pakai seper. Maka 1 per K sama dengan 1 per 4800 ditambah 1 per 1600. Sama K penyebut. Berarti 4800 ya.
Kalau 4.800 berarti ini kalikan 1. Kalau ini 4.800 berarti kalikan 3. Baru bisa dijumlahkan. Maka 1 per K sama dengan 4 per 4.800. Dibalik. Maka K-nya sama dengan 4.800 bagi 4. Berarti K-nya sama dengan 1200 Newton per meter. Nah, inilah K totalnya. Maka kita dapat K totalnya itu berapa tadi ya? 1200 Newton per meter ya. Dengan perubahan panjang berapa nih? Pertambahan panjangnya itu 5 cm. Berarti itu delta L-nya. Delta L-nya atau delta X-nya 5 cm. Ini wajib diubah ke meter. Diubah ke meter berarti nanti 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, baru kita bisa cari F-nya. F sama dengan K dikalikan delta X. F-nya sama dengan 1200 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa coret nolnya nih. Coret 2, 1, 2. Berarti jawabannya itu nanti F sama dengan 60 Newton. Nah, jadi beban W-nya ya. Berat beban W-nya. Berat beban W-nya 60 Newton. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalian mau ndak mau, suka tidak suka, harus menggabungkan dulu susunan pegas ini supaya bisa dapat totalnya berapa. Nanti baru kita cari pakai rumus hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Nah, gambar pegasnya nanti cuma satu saja ilustrasinya. Sini W, di sini 1200. Kemudian delta X-nya 5 cm. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi semoga mudah dipahami dan dimengerti ini ya. Jika kalian suka, like, komen, dan subscribe serta share ke teman-temannya yang butuh penjelasan soal ini ya. Jadi kita saling bantu juga supaya banyak yang tahu caranya seperti apa ya soal ini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you again. Oke, dadah.